Yaitu sekarang somai aja enak pakai kacang katanya. Gado-gado aja enak pakai kacang. Nah, Babe pengen ini nih, adain kacang. Tahu berhasil gitu. Enak lah. Nah, disitulah Babe saya bisa tahu soto Jakarta sama soto Betawi ngebedainnya ini. Pakai kacang. Pakai kacang. Iya, itulah. Coba cari soto Betawi yang pakai kacang. Cuma saya doang, nggak ada lagi. Itu makanya perbedaan sama yang lain. Saya juga masih kecil dulu ya kan, taunya udah dagang, ikut dagang. Ya masih sekolah SD saya dulu, belum kayak inilah, belum awam gitu. Ya pas saya lulus SMA aja, Babe bisa tahu ngajarinnya begini-begini gitu. Dulu mas saya nggak berani, paling nawarin minum, nawarin air gitu untuk tamu aja. Emang tahunya saya udah, oh begini, soto ini begini. Ya diceritain lah awal-awal jauh. Ya namanya dulu saya masih kecil ya, Babe kan pekerja keras juga ya kan. Dia nggak mau soto itu begitu aja hilang, pas digusur hilang ya kan, nggak mau kan. Ya cari tempat lagi, cari lagi, itu prosesnya lama. Jadi nyari pelanggan lagi lama gitu. Ada yang udah lama nyari gitu ya. Emang Babe saya tuh orangnya nggak mau putus asa terus gitu. Walaupun digusur tetap nyari tempat yang lebih. Ya dulu awalnya di sini juga nggak kayak gini, sepi. Hanya dulu ada teman gitu, kayak roti bakar Edi apa gitu ya. Jadi ada teman-teman inilah, sama-sama profesi dagang. Sekarang juga roti bakar Edi udah ngetop kan, iya kan? Lebih ngetop dari saya malah. Soto Jakarta juga ngetop sekarang. Ya mungkin alhamdulillah bisa inilah, bisa kita lanjutin gitu. Jadi saya sebagai anak ya emang kerja saya emang apalagi ya kan, harus nerusin usaha Babe. Kalau saya nggak mau ya udah hilang pasti. Karena saya juga biarinlah, amanat Babe kan gitu. Sampai di mana terus kamu dagang, sampai kamu tahu supaya jangan hilang soto Jakarta ini gitu. Saya mah ya begini-begini aja. Kalau zaman sepatu lebih menonjol lah saya kan, karena dulu belum ada ya banyak yang dagang. Sekarang kan lebih meluas, dagang apa aja ya kan, aneh-aneh. Jadi kita melestarikan legenda aja soto Jakarta ini, udah udah paling lama lah gitu, supaya jangan hilang aja. Sekarang kan macam-macam warungnya kan, ya nggak tahu kita juga di mana sononya, nggak tahu. Dulu kan saya emang pernah ngikut masak sama Babe ya, tau lah takar-takarannya. Jadi nggak ada yang dikurangi. Kalau bisa harus lebih gitu. Jadi bumbu tetap rasa tetap bagus gitu, tetap enak. Jadi harus jangan ada yang dikurangin, apapun jangan dikurangin. Kecuali kalau daging, kalau memang kelihatan lagi begini nih, lagi COVID begini boleh dikurangin. Tapi kalau kayak bumbu-bumbu gini jangan dikurangin, itu bikin orang rasa beda. Aduh, pertama ya satu dagingnya ya, kalau soto Betawi mungkin nggak digoreng ya. Kalau soto Betawi itu mungkin direbus doang, diwarna gitu. Kalau saya digoreng. Jadi perbedaannya ada satu. Kedua, saya pakai kacang, ya kan. Ya kalau ketiga itu selera orang ya, mungkin soto Betawi pakai santan,
saya pakai susu gitu. Emang waktu zaman babe saya juga pakai santan, tapi kan banyak yang komplain. Sekarang orang udah enggan gitu pakai santan. Saya berubah aja jadi pakai susu gitu. Dari daging saya 20 kilo ya, sekarang 10 kilo aja ngap-ngapan saya juga. Bingung kan, itu udah berapa persen hilang. Ya kan, sedangkan kebutuhan saya juga banyak di rumah. Kalau kita nggak dagang apalagi. Mau ngapain saya di rumah gitu. Udah kemarin COVID pertama saya libur 2 bulan ya kan. COVID kedua sebulan, lama juga saya libur. Dan selama saya libur tuh anak aja yang ngasih apa namanya kehidupan saya gitu. Namanya anak masih bisa lah, walaupun nggak tiap hari, di paling seminggu sekali bantuan. Ya kita harus, saya udah bilang tadi kan, kualitas ya kan, menu apa rasa itu jangan nyampe beda sama yang dia makan dari awal dari babe saya ya, jangan sampai beda sama saya gitu. Jadi harus sama, harus beda-beda dikit nggak inilah. Orang kan banyak kok ini soto Jakarta udah berubah gitu. Nah itu kan berarti jauh kan. Tapi orang bilang wah hampir sama nih sama babenya gitu. Kalau image saya gitu yang malam ya. Jadi masih ada sedikit lah gitu, masih perbedaannya. Kalau sama babe saya, kalau dulu kan babe saya emang tradisional banget masaknya, bukan pakai gas gini, nggak main dia, jadi pakai kayu. Jadi rasanya juga beda bang. Sekarang mau nyari kayu di mana bang, ya kan? Nggak ada, susah ya. Mau beli material mahal kayu-kayu. Iya dulu mah emang banyak kayu-kayu rongsokan gitu. Orang bangun rumah apa kemana, diopernya ke saya gitu. Sekarang nyari kayunya susah. Kita bikin tungkunya asap kemana-mana. Kalau dulu kita punya lahan, jadi enak. Babe saya tuh dulu begitu, pakai ngebedainnya rasa itu. Mungkin saya bedanya pakai gas. Ya itu paling ngebedain rasa itu doang bang. Ya paling dikit lah perbedaannya. Yang penting sama-sama dimasak gitu. Saya kan udah dulu waktu SMA emang saya masuk tentara, Kopassus. Jadi nggak niat dagang karena ya bukan milik saya ya sebagai itu. Ya saya udah latihan, udah ini. Akhirnya orang tua nggak setuju kan, mau dikirim ke Irian Barat, disobek-sobek. Iya disobek-sobek, suratnya ya udah putus sudah harapan. Emang sih udah saya siapin ya, bakal penerus saya. Ya paling anak saya lah. Sekarang emang lagi kuliah sih. Jadi dia belum minat gitu untuk dagang. Tapi kalau udah lulus baru dia mau gitu. Emang udah ngomong. Katanya dia mau. Iya. Abang berpesan ke anaknya gimana bang? Iya sama semasa saya masih anak sama babe saya. Ya apa namanya wanti-wanti gitu sama nanti kalau kamu megang dagangan ini jangan sampai lepas sama orang lain, apa kalau bisa pertahankan gitu. Jadi saya pelajarin dia dari dapur sampai dia bisa nanti. Ya satu ya jangan ngurangin yang udah diamatkan sama yang pendahulu-pendahulunya ya, maksudnya yang udah awal-awalnya gitu. Jadi jangan sampai dia kurang satu bumbu aja udah beda rasa, ya kan? Itu harus dijaga. Jadi harus seimbang. Kalau memang udah keteter sama modal ya nggak tahu juga ya, mungkin beda rasa. Sama semua juga pedagang itu. Mau restoran besar mau restoran. Kalau dalam keadaan begini ya mungkin pemasukan kurang kan. Yang ada modalin terus, yaitu mungkin ada perubahan. Ya mudah-mudahan ya cepat berlalu lah corona ini. Ya, jadi kita nggak berlarut-larut jadi kesian sama yang pedagang-pedagang lain juga yang nggak boleh dagang.